Dari kecil saya gak apa-apa di dalam doa, dalam puasa saya, dalam yaitu ketekunan saya, encounter saya dengan Bapak. Sekarang dia sudah anak muda. Udah, Tuhan bilang didiklah dia. Didiklah anak muda ini, biar dia itu boleh dekat dengan Tuhan. Sebab didikan orang tua melalui terang firman Allah ini akan menghantar dan membawa dia lebih lagi mengerti, oh iya Tuhan, dan ada kasih sayang Tuhan. Dan Timotius 2 Timotius berkata bahwa dari kecil saudara, bagi orang-orang tua yang masih punya anak kecil, ajarin anak ini, biasakan anak ini dari kecil sudah tahu firman Tuhan. Ya saudara, walaupun saudara HP saudara ada HP suci, saudara, tapi ajarkan dia tentang ada Alkitab. Alkitab ini saudaraku, kitab di atas segala kitab, ya saudara. Dan ajarkan dia mengasihi Alkitab ini, mencintai semua kitab, di mana di dalamnya ada banyak pesan-pesan Tuhan untuk kehidupan hari ini dan yang akan datang. Karena Yesus Kristus saudaraku sangat memperhatikan anak kecil. 19 ayat 14 dalam Injil Matius, bahwa anak-anak ini adalah milik Tuhan, wajib masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya bilang sekali lagi ya saudara, jangan lupa ya, 5 anak saudara, 5-5-nya tanggung jawab sama Tuhan. 7 anak saudara, 1 anak saudara harus saudaraku bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kalau di antara 5 orang ini ada yang gak masuk surga, Tuhan akan tuntut sama saudara. Lihat di masa hidup kita, di masa orang tua, kalau kita sudah dewasa, apa yang kita alami, saudara, adakah sesuatu saudaraku yang membuat sehingga kita orang tua kan berkata gini, gak sia-sia dari kecil aku ajar anak ini, gak sia-sia dari kecil aku bawa dia ke gereja, gak sia-sia dari kecil aku bawa anak ini untuk kenal dan mengimani siapa Yesus Kristus, gak sia-sia dari kecil anak ini aku bawa dia untuk mengenal nama Yesus dan mempercayai nama Yesus dan mengagungkan nama Yesus, menghormati nama Yesus. Gak sia-sia. So Alkitab berkata berikutnya, yang kedua, Alkitab berkata saudara, di dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat yang keempat, saudara, maka firman Allah jelas di sana berkata, ya, kita baca sama-sama untuk ayat ini dalam 3 Yohanes 1-2 Yohanes itu 3 itu di belakang ya, bukan Injil Yohanes, tetapi 3 Yohanes saudara, di dalam ayatnya yang keempat. Yuk kita baca sama-sama. Udah dapat semua? Katakan amin. 2, 3. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Bayangkan saudara ya, gak ada yang lebih indah apabila di masa tua kita saudara melihat saudaraku anak-anak kita ini. Saudaraku, entahkah dia saudara yang hadir pada hari ini, saudaraku, mungkin saudara suami saudara sudah lebih dahulu dipanggil Tuhan, tapi saudara kan berkata, Tuhan, aku masih hidup sekarang, aku merindu melihat anak-anak saya, aku rindu melihat cucu-cucu saya, kelak nanti mereka hidup di dalam kebenaran. Udah, kalau anak atau cucu kita hidup dalam kebenaran, saudara, mereka gak akan nyusahin kita, gak akan pernah. Tetapi sebaliknya, mereka selalu akan membuat hati kita bersuka cita. Makanya jangan saudaraku ya berputus asa. Jangan saudara sekalian menjadi gelisah. Jangan suka menjadi jenuh untuk mendidik anak-anak kita, khususnya mendoakan mereka di dalam doa-doa kita. Jangan menjadi gelisah saudara, atau jangan menjadi kecewa dengan anak-anak sekarang ini. Tetapi kitalah yang harus datang kembali kepada Tuhan. Orang tua sungguh-sungguh lipatkan lutut. Kalau hanya flu, beli obat di warung, ada obatnya. Kalau batuk, obatnya apa? Obat warung. Nah belilah. Saudara nggak ada batuk-batuk, dia makanya nggak tahu obatnya. Tapi saudara, kalau sudah urgent saudara, ya bawalah ke klinik. Tapi kalau sudah parah banget, masuklah UGD. Parah banget, saudara, masuklah. Ya saudara kemana? Rawat minat. Tapi sebelum rawat minat ditaruh dulu dia di mana saudara? Ya ICU maksud saya. Itu udah parah banget itu. Anak yang kita rasa udah parah banget harus di ICU. Jangan ibu-ibu beli ini, jangan bapak-bapak udah lihat anak ini parah. Saudara kurongan udah parah banget, beli obat. Obatnya di warung, ya kagak mempan lah. Artinya apa saudara? Bawa dia masuk ICU. Artinya apa? Saudara dan saya yang harus ada di ICU itu. Untuk apa saudaraku? Memperlengkapi
api lagi, meningkatkan lagi saudara. Cara kita untuk mencari Tuhan, biar kita ambil dia, biar kita rebut anak kita saudara. Saya bisa, karena Tuhan menjanjikan sebuah, yaitu kemenangan. Bahwa Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Saudara, tidak ada sesuatu yang lebih indah apabila seseorang saudaraku yang melihat anak-anaknya, cucu-cucunya di masa tuanya menggembirakan, bukan menyusahkan, tetapi menggembirakan. Katakan menggembirakan ya. 23, 45 apa dikatakan? Ya, saudara. Silakan Bu Purba. Ya. 23, 24 sampai 25. Ya, Amsal 23. Ya. Ayat 24 sampai 25. Ya, apa kata firman Tuhan? Ayat seorang yang benar akan bersorak-sorak. Yes. Yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersuka cita karena dia. Ya. Biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Bagaimana mau beria-ria? Bagaimana mau bersuka cita? Ya saudara, sampai ada orang tua sama saya bilang, Bu Yohana, aku pulang kampung aja. Aku udah susah banget di Jakarta ini. Kenapa Pak? Saya pikir karena finansial. Enggak, rupanya karena keturunannya bikin susah semua katanya. Ya, dalam hati saya, ya siapa yang punya ini? Saya, saudaraku, yang ditabur orang itu yang dituai, betul? Kalau kita menabur saudara, menabur sebagai orang tua, menabur cinta Yesus, ku mau cinta engkau selamanya. Kalau dari kita menikah, kita sudah mulai menabur, ku mau cinta Yesus selamanya. Kalau sejak kita menikah, kita menabur untuk mencintai firman Allah. Kalau kita sejak menikah, kita mencintai pelayanan di dalam gereja Tuhan. Tidak egois hidupnya saudara. Aku cinta engkau lebih dari segalanya. Lihat, Tuhan akan perlihatkan kepada kita. Kecintaan kita kepada Tuhan akan menghasilkan bagaimana keturunan kita diberkati oleh Tuhan. Itu dengan sendirinya, nggak usah pakai remote saudara. Nggak usah saudara sekalian, kita setel ya, channel 1, channel 2 kagak usah. Channel yang dari Tuhan langsung saudaraku berlaku atas kita. Apabila kita saudaraku mau benar-benar saudara sebagai orang tua, kita mau memberikan hidup kepada Tuhan, maka Tuhan berkata saudara, ya di masa tua kita akan gembira, kita akan bersorak-sorai, kita akan bersuka cita selalu melihat anak cucu kita, mantu kita saudara. Mereka hidup saudaraku walaupun gak kuah-kuahan, tetapi mereka hidup senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Waktu sakit Tuhan sembuhkan, katakan amin. Waktu ada kesusahan Tuhan datang untuk menolong. Kita melihat saudaraku pasangan-pasangan, anak-anak kita ada 5, anak kita 5 pasangan, saudaraku mereka semua udah nikah, ya saudara. Kalau ada yang belum menikah, kita berdoa sama Tuhan, nanti Tuhan sudah menyiapkan saudaraku pasangan untuk mereka. Kita suka cita melihat mereka. Makanya saudaraku tetap stabil dan stabil. Kita nggak boleh sedikit pun menjadi goyang. Apa yang telah kita tabur dulu, Tuhan akan memberikannya. Tapi kalau sekarang ini kita nggak menabur lagi, maka apa yang kita akan tuai di hari yang akan datang? Makanya Tuhan bilang, menaburlah dari awal sampai finishing well. Kita tetap menabur hal-hal yang luar biasa. Hidup kita secara pribadi ya saudaraku. Maka dikatakan Amsal 17 ayat yang ke-6, sama-sama kita baca. 17 ayatnya yang ke berapa? Ayat yang ke-6. Yuk sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Mahkota orang-orang tua adalah, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Sekali lagi, mahkota orang-orang tua adalah apa? Anak cucu saudara. Mahkota kita bukan warisan loh. Mahkota kita bukan banyaknya uang yang kita simpan. Karena banyak pun uang yang kita simpan itu kita hanya pakai untuk diri kita sendiri juga kah? Bukan karena saudaraku luasnya, hebatnya saudaraku ya, tanah kita yang ada di kampung. Tetapi mahkota bagi orang tua. Bagaimana mereka melihat saudaraku anak-anaknya, saudara cucu-cucunya itu. Semuanya menggembirakan. Anak-anak mantu cucunya saudaraku menyukakan hati Tuhan. Sehingga dimanapun mereka berada, anak cucu kita selalu menjadi berkat, menjadi berkat, menjadi berkat. Anak cucu kita terkenal saudaraku yang kekasih, menjadi anak cucu yang hormat. Makanya saya suka bilang sama anak-anak saya, sama Pak Ivan, sama Bu Ati,
Ingat anak-anak kalian sudah mulai besar. Noah itu sudah mulai gede, gak kayak dulu lagi. Doa itu harus lebih ditingkatkan lagi. Dia semakin pintar dan pintar. Kalau dikatakan saudara, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Kehormatan anak-anak adalah nenek moyangnya. Saudaraku, dia senang sekali dengan omanya, dengan opungnya, dengan neneknya. Kehormatan anak ini, kehormatan Noah adalah orang tuanya. Kehormatan Noah adalah saya, saudara-saudara. Saya bersyukur sekali, saudara, di tengah-tengah grup-grup wanita-wanita yang ada, baik Jakarta Timur, baik Wise Woman Ministry, baik semuanya, saudara. Mereka, saudaraku yang kekasih, tahu betul, karena baru kenal Noah, baru Noah yang mereka tahu. Saudaraku yang kekasih, saya suka bawa dia, saudaraku. Satu saat saya bawa dia. Saya bilang, bolehkah saya bawa? No, boleh. Saudaraku, di persekutuan ibu-ibu di doa pagi, entah di mana, Noah ini selalu jadi berkat. Makanya saya bilang sama orang tuanya, jangan cukup sampai di sini doa-doa kalian. Mau jadi apa anak-anak ini adalah terserah dari kita orang tua. Saudara, kalau saya mau pergian, saudaraku, itu ibu-ibu, saudaraku yang salam ya buat Noah, katanya. Ya bukan mamanya, bukan, tapi Noah. Salam ya saudaraku, lalu titip dong buat Noah. Saudara, ibu-ibu datang, mana ada Noah enggak? Titip, saudara. Mahkota daripada orang tua, mahkota daripada opungnya itu adalah Noah. Noah pun, saudaraku yang kekasih, dia bersyukur, saudaraku, punya opungnya, saudara, yang bisa diteladani. Ya, seukuran kami lah. Ya, saya nggak tahu lah di luar sana. Tapi seukuran saya dengan Noah, saya sudah bisa untuk yaitu menelorkan. Saya sudah bisa untuk yaitu membuat anak ini supaya bagaimana anak ini hidup takut akan Tuhan. Cuma itu kok. Saya nggak pernah bilang, Noah, kamu harus kuliah setinggi-tingginya. Biar opung itu nanti kalau opung sudah tua, nanti opung ada di rumah Noah. Kalau Noah nanti sudah kawin, nggak mau tinggal sama papi mami, nggak mau tinggal sama tapi mau tinggal saja sama Noah. Nggak pernah saya bilang begitu. Tapi justru dia, saudaraku, yang berpikir. Opung, satu saat tiba-tiba di siang hari bolong. Opung udah umur berapa sekarang? Memang kenapa Noah tiba-tiba nanya? Iya, mau tanya aja. Oke, umur sekian. Oh iya, 63 tahun Opung. Kenapa memang? Iya, saya pengen tahu apa sebenarnya. Seperti saya pernah ceritakan. Dia mulai hitung, saudara. Noah sekarang kelas 2. Berarti karena 4 tahun, tambah 3 tahun SMP, tambah 3 tahun SMA. Berarti udah berapa? 10 tahun. 10 tahun, berarti Opung sudah 73 tahun waktu itu. Berarti Noah bagaimana ya? Bagaimana caranya ya? Supaya maksudnya mau apalah Noah? Opung masih sehat kok di usia 73 tahun. Nanti Opung juga panjang umur sampai 90 tahun. Yang penting jangan pikun, bilang. Yang penting jangan pikun dan jangan itu di tempat tidur. Bilang, oh iya, dia punya, iya. Ya jadi gimana? Begini aja Pung. Opung usia 73 tahun, Noah udah selesai SMA. Noah mau kerja aja dulu. Noah mulai berdoa sama Tuhan. Tuhan kasih Noah pekerjaan, jangan dulu kuliah. 1 tahun cukup. 1 tahun cukup. Biar Noah kerja, biar hasil daripada Noah kerja. Noah mau kasih sama Opung, bukan kasih sama papi mami, tapi kasih sama Opung. Saya kasih tahu aja sekarang. Ya supaya papi mami tahu. Saudara, memang Noah mau kasih apa? Noah sih kepengen itu Opung kasih mobil. Noah, Opung 73 tahun udah gak perlu mobil lagi. Bilang, oh iya katanya. Oh pokoknya Noah pingin untuk kasih sesuatu. Saudara, kita rindu. Saudara, itulah kerinduannya. Jangan sampai kita mendengarkan dari suara anak kita, cucu kita. Mama ini kalau perlu mati cepat aja dia. Kalau perlu dia pergi dari rumah ini. Saya nggak suka dengan cara mau, nggak suka begini dan begitu. Saudara, kita rindu sekali, ya, agar supaya orang tua boleh itu melihat dan menyaksikan bagaimana kemuliaan Tuhan itu ada di tengah keluarga kita. Keluarga dari Oceana semuanya diberkati oleh Tuhan, amin, saudara. Sehingga anak-anak semuanya suruh boleh merasakannya. Orang tua semuanya tetap katakan Tuhan, aku nggak akan mungkin Tuhan Yesus melewati semua kesengsaraan di dunia ini. Rindu Tuhan, walaupun mungkin waktu aku masih anak, waktu aku masih SD, aku sedih, aku susah, aku jalan kaki sekolah. Sekarang nggak boleh lagi orang tua bilang begitu. Kita kan suka bilang, tahu nggak, ya, dulu kan kita suka bilang sama Pak Irfan, Bang, dulu mami itu waktu sekolah itu begini-begini. Apalagi kalau papinya sudah bercerita, kami jalan kaki, suka-suka pergi pakai sepatu, pulang-pulang sepatunya udah udah dibuka, ya saudara. Maksudnya udah nggak pakai sepatu lagi. Dan lain kesusahan yang kita ceritakan. Mereka lebih pintar, mereka kan berkata, itu udah zaman dulu lah, zaman sekarang
berbeda. Memang nomor satu, cuma apabila kita bertekun dalam doa. Amin, saudara. Bagi saudaraku anak-anak remaja, saya mau kasih tahu kepada kita semuanya, firman Tuhan berkata apa, saudara? Di dalam kitab Amsal Sulaiman pasal pertama, ini bagi adik-adik remaja, saudara sudah tahu bahwa keadaan sekarang ini sudah sangat menggoncangkan. Anak remaja sekarang yang hadir pada hari ini, kalau saudara merasa bahwa saudara itu kurang untuk didoakan orang tuamu, saudara nggak usah terlalu merasa merasa bahwa saya ini adalah orang beda dengan yang lain. Kalau saudara merasa bahwa hidupku ini kayaknya kurang dilengkapi oleh orang tuaku, saudara sudah ada di gereja, saudara sudah tahu firman Tuhan, berarti anak remaja dan pemuda yang hadir hari ini, maka saudaraku akan bilang sama Tuhan, Tuhan, ampuni orang tuaku Tuhan, maka aku mau berkata kepadamu, selamatkan orang tuaku, selamatkan papa mamaku, selamatkan Tuhan Yesus, dan biarlah keselamatan itu adalah benar-benar menjadi milik daripada kedua orang tua saya. Ampunilah mereka dan Engkau buat mereka Tuhan, supaya mereka cinta kepada Tuhan. Dan Tuhan cuma bilang, yuk baca sama-sama Amsal 1, 8 sampai 9. Sudah dapat? Ya, 2 ayat yang ke-8 dan 9. Nasihat dan peringatan 2 ya. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu karang bagi lehermu. Satu lagi, hai anakku, jikalau orang berdosa memujuk engkau, jangan engkau menurut. Saudara, jadi bagi anak muda sekarang ini yang hadir, saudara mungkin merasa bahwa itulah ya dari awal Tante Yohana, Pak Ivan menyampaikan firman, saya ini begini karena ulah daripada orang tua saya. Tidak usah ngomong begitu. Tetapi saudara, Tuhan bilang bahwa sesungguhnya saat yang kau dipanggil oleh Tuhan, maka saat itu juga kau boleh yaitu membuat hidupmu, membuatnya itu iman, membuat pikiran kita lebih lagi tertuju sama Tuhan. Dan dengarkanlah, anak-anak yang memiliki orang tua yang beriman, orang tua yang anak-anak saudara lihat sendiri bahwa orang ibumu atau ayahmu sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saudara, maka saudara harus bisa untuk mendengarkan didikan mereka. Jangan menyia-nyiakan ajaran-ajaran, nasihat-nasihat ya saudara, masukan-masukan dari orang tua saudara. Sebab apa? Itu akan merupakan sebuah apa saudaraku ya, itu akan merupakan ya sebuah kembang yang indah di kepala kita dan dikalungkan kepada leher kita, dan sebuah mahkota ya. Bunga dan kembang itu bagaikan sebuah mahkota yang indah bagi anak-anak yang selalu menurut akan orang tua. Orang tua yang bagaimana? Orang tua yang benar-benar membawa kita pada kebenaran. Kecuali orang tua mengajarkan saudara untuk berbohong, orang tua mengajarkan untuk saudara menjadi murah meriah, saudaraku. Jadi dijual aja saudaraku dengan murah meriah. Itu saudaraku di apa namanya saudara ya, kita buang jauh-jauh, kita usir semua roh-roh itu. Tapi orang tua yang membawa dalam doa, orang tua yang sungguh-sungguh saudaraku mencari kemuliaan Tuhan, bawalah orang tua saudaraku yang sungguh-sungguh untuk mendoakan saudara. Ya dengarkanlah ya, dan didikan mereka, anjuran-anjuran mereka, masukan-masukan mereka. Anak-anak dengarkanlah. Ya, sekarang mungkin saudara nggak mengerti, tapi satu saat kita akan mengerti. Itu akan bagaikan sebuah mahkota. Kalau orang tua ngomong, dengar sedikit ya saudara. Kalau hamba Tuhan ngomong, dengar saudaraku ya. Kalau hamba Tuhan memberikan peringatan, dengar baik-baik. Kalau orang tua memberikan saudaraku ya petua-petua, dengarkan baik-baik ya. Demi untuk kehidupan sekarang dan yang akan datang. Karena hal tersebut akan menjadi sebuah mahkota yang indah, menjadi sebuah rangkaian kembang yang begitu bagus, yang kemudian ada di kepala kita dan dikalungkan pada leher kita. Dan ada banyak orang saudaraku yang senang, ada banyak orang saudaraku yang melihatnya kagum dan kagum. Saya kagum sekali ya dengan anak-anak Hosiana, anak muda Hosiana. Saudaraku, kami kagum dengan engkau, karena engkau adalah orang-orang yang cinta pelayanan, cinta Yesus Kristus, dan mau mendoakan orang tua, dan mau yaitu menerima masukan-masukan dari setiap orang tua. Saudara, kami mau berdoa buat bapak-bapak dan ibu-ibu hari ini. Ya saudara, supaya bapak-bapak dan ibu-ibu siapkan hati ya untuk memiliki hasrat ya, memiliki kerinduan yang